Lo, salam bentok. Kali ini gue mau ngebahas tentang playoff Piala Dunia zona Eropa, zona UEFA. Tapi sebelum itu menjelang hari libur kan ada PPKM level 3. Jadi buat yang mau pergi mohon ditahan dulu dan tetap patuhi prokes dan jaga kesehatan. Dan mari kita lanjut ke segmen ini. Ya, segmen ini kan nih gue mau ngebahas tentang playoff Pet A, Pet B, Pet C di UEFA. Di Pet A kita bisa melihat Scotland akan baku hantam dengan Wales, Ukraine sama Austria ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Scotland ini adalah peluang chance untuk kembali ke Piala Dunia sejak tahun 1998. Scotland ini bisa kembali ke Piala Dunia. Bagi gua ya mungkin kalau Scotland kembali ke Piala Dunia ini akan jadi sangat seru dan sangat excited gitu ketika melihat Scotland, terutama lawannya itu Austria, Ukraine sama Wales. Scotland harus baku hantam dengan tiga tim itu untuk lolos Piala Dunia gitu. Jadi ya kita bisa lihat masih B aja. Terus yang Pet B ada Sweden, Czech Republic, Russia dan Poland. Kita tahu Polandia juga ada Robert Lewandowski dan juga Sweden ada Zlatan. Even Zlatan nggak tahu udah pensiun apa enggak. Terakhir sih main lagi pas kualifikasi tapi Euro gak main. Paling ngandelinnya Victor Lindelof, Grangvis gak tahu, paling cuma udah tua. Emil Forsberg paling sama Alexander Isak. Polandia tuh Lewandowski, Szczesny, Strowiak apa gua kurang tahu, dan Rusia masih pakai Artom Zuba, dan juga banyak pemain-pemain baru. Igor Akinfeev udah nggak dipakai lagi, Denis Cheryshev nggak tahu gua gimana. Dan juga Czech Republic ini yang unik juga, Patrick Schick ini juga sama teman-teman Thomasnya itu, Thomas Patlik, Thomas Kalas, Thomas Soucek, dan pokoknya Patrick Schick dan teman-teman Thomasnya ini juga harus berjuang di Piala Dunia. Nah, part C ini yang seru. Kita lihat ada Portugal, Italia, Turki, dan Macedonia. Macedonia menurut gue udah habisnya itu. Goran Pandev paling kan. Kaptennya sih Goran Pandev, legend di Serie A juga. Italia ini gitu, juara Euro, dan juga akan berhadapan dengan Portugal di final. Kan Italia lawannya Macedonia, paling ya Pandev, lawannya Pandev and the Friends. Oke. Portugal lawan Turki. Turkinya juga ada Burak Yilmaz, Soyuncu dan Friends. Burak Yilmaz, Soyuncu akan berhadapan dengan bintang-bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Diogo Dalot gak main, Rui Patricio masih main, Ruben Dias, Bernardo Silva, and the Friends. Jadi ya kita bakal lihat di part C ini seru kalau Italia ketemu Portugal. Salah satunya udah pasti absen, nggak mungkin nggak absen gitu. Tapi kita objektif aja, siapa yang nggak masuk itu ya bagi gue siapapun lah. Gue nggak terlalu mendukung siapa yang lebih lolos, yang pas untuk lolos, tapi menurut gue yang lebih layak itu menurut gue sih ya Italia, karena memang dari segi permainan ya Italia memang lebih layak. Portugal itu kan juga mengandalkan segala cara. Pelatih Portugal itu memang mengandalkan segala cara. Itu berapa kali udah dibilang sama Coach Justin, uh, Portugal tidak punya filosofi ataupun tidak punya pakem. Jadi ya kita nggak bisa melihat Portugal ini sebagai permainan dengan filosofi. Permainan filosofi tentu saja tim-tim kayak Belanda sama Jerman. Portugal ini beda sekali. Kita lihat Jose Mourinho juga bermain menghalalkan segala cara, pakai parkir bus, serangan balik itu tipikal khas pelatih Portugal biasanya. Jadi ya maklumi saja. Italia ini memang terkenal dengan Catenaccio-nya, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena ini era sepak bola modern. Jadi Catenaccio udah nggak terlalu cocok lagi. Tapi unik sih, seru kita melihat Portugal atau Italia yang terancam absen, bahkan yang absen gitu.
Kalau Italia absen, ini berarti 2 kali berturut-turut Italia itu absen di Piala Dunia gitu. Kalaupun Portugal gak lolos, ini juga sama terakhir pas tahun 1998 gitu. Dan kita nggak akan bisa melihat aksi-aksi Cristiano Ronaldo lagi di Piala Dunia di part C ini karena kalah. Dan juga terancam tanpa Robert Lewandowski. Jika Polandia itu misalnya kemungkinan sih masuk final ya, paling Rusia paling Artom Zuba sama siapa lah itu, bakal ketemu sama Sweden atau Czech Republic. Sweden Czech Republic ini juga lumayan, ada Alexander Isak, tentunya Victor Lindelof di lini pertahanan, dan juga ada kipernya masih Robin Olsen, sebelumnya kan Andreas Isaksson kalau nggak salah. Dan kita lihat juga Sweden ini juga lumayan solid di Piala Dunia 2018 kemarin. Mereka bisa sampai 8 besar, even dikalahkan Inggris karena sundulan seorang Harry Maguire gitu. Sundulan seorang Harry Maguire yang membekuk Swedia sehingga Inggris yang melaju ke semifinal. Dan kita nggak tahu gitu. Sweden ini juga kan tim kuda hitam. Bisa saja Poland itu kalah gitu. Tapi gue yakin sih ini juga di antara Sweden sama Poland yang bakal lolos. Rusia masih agak berat juga sih. Kalau yang Pet A ini gua rasa kalau nggak Scotland paling Austria. Tapi lebih excited lagi kalau gua ngelihat Scotland ini bisa bermain lagi di Piala Dunia. Dimana ini adalah Scotland, rival abadi Inggris. Sebelumnya udah masuk ke Euro. Scotland kita tahu juga ada pemain-pemain seperti Scott McTominay, Andy Robertson, dan teman-temannya itu. Jadi excited juga ngelihatnya. Jadi itu aja dari pembahasan gua, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Ya, Piala Dunia 2022 akan menjadi Piala Dunia yang menurut gua spesial. Pertama ini di Qatar, di Timur Tengah. Kedua digeser ke bulan Desember yang biasanya nggak pernah, memang dengan alasan pemilihan tuan rumah di Qatar. Ketiga yaitu lagi tim besar, tim terbaik di dunia, Italia atau Portugal, itu gak main gitu. Meskipun 2018 sudah spesial juga, ada memang banyak tim-tim kejutan di sana. Mungkin 2022 bakal banyak tim-tim kejutan, terutama Kanada juga lagi di puncak klasemen kualifikasi di CONCACAF. Terus kemungkinan akan kembalinya Ekuador ke Piala Dunia. Uruguay dan Chile juga terancam tidak lolos ya. Jadi di posisi playoff sekarang itu Peru ya. Lagi-lagi Peru. Dan kita lihat juga tim CONMEBOL di playoff akan melawan tim AFC. Gitu. Akan melawan tim AFC, CONCACAF dari playoffnya akan melawan tim dari OFC, Oceania. Oceania paling kalau nggak Selandia Baru atau Tahiti sih. Tapi jarang sih Selandia Baru yang biasanya menguasai. Jadi ya menarik melihat Piala Dunia kali ini. Mungkin Selandia Baru bisa comeback atau mungkin Peru bisa mengulangi kesuksesan di 2018. Kita nggak tahu juga, dan juga kita bisa melihat bagaimana kejutan-kejutan itu terjadi di Piala Dunia. Jadi itu aja dari gua, dan thanks for watching.